Dalam perkara Harun Masiku, Jokowi dan Hasto Kristianto saling menggertak, memakai cara pengecut untuk memenangi pertarungan. Saya Anton Septian dan inilah Opini Tempo. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan pada 2019, proses hukum di lembaga itu bergantung pada kemana angin berembus. Dulu, kasus suap Harun Masiku yang menyeret Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto dibekukan. Namun, setelah PDIP bukan bagian dari rezim dan komisioner KPK berganti, Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Peran Hasto dalam penyuapan Wahyu Setiawan sesungguhnya sudah terang benderang. Hasto ditengarai memerintahkan Harun Masiku menyerahkan uang kepada Wahyu. Tujuannya untuk membuat KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR pengganti antar waktu. Hasto juga dituduh menghalangi penyidikan dengan menyembunyikan Harun saat KPK hendak menangkapnya. Ketika penyidik mengajukan Hasto sebagai tersangka, pimpinan KPK saat itu menolaknya. Setelah itu, kasus membeku. Hasto melenggang sementara Harun Masiku lenyap bak ditelan bumi. Kasus ini kembali mencuat pada 2024 saat PDIP dan Presiden Joko Widodo resmi berpisah jalan. Seusai pemilihan umum, politikus PDIP termasuk Hasto getol menyerang Jokowi. Puncaknya terjadi pada pertengahan Desember 2024 ketika PDIP memecat Jokowi dan anggota keluarganya karena dianggap mengkhianati partai. Hanya selang beberapa hari Hasto menjadi tersangka. Sulit mengatakan kedua peristiwa itu tak saling berhubungan. Meskipun kasus Hasto terang benderang, penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan beberapa saat setelah ia mempermalukan Jokowi patut dianggap sebagai pembalasan. Pimpinan baru KPK tunduk pada Jokowi karena diseleksi pada era pemerintahan lama, meskipun dipilih DPR pada masa Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Ketua KPK Setio Budianto adalah polisi aktif berpangkat Komisaris Jenderal. Berstatus perwira yang belum pensiun, Setio adalah bawahan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo, orang kepercayaan Jokowi. Melalui kepanjangan tangannya di KPK, dari level direktur hingga pimpinan, Kapolri beberapa kali ditengarai turut menentukan berlanjut atau tidaknya suatu perkara di KPK. Contohnya adalah terhentinya pengusutan korupsi Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaris yang sebelumnya menyandang status tersangka. Meskipun Jokowi bukan lagi presiden, pengaruhnya masih terasa dalam pemerintahan Prabowo. Selain karena adanya orang-orang Jokowi seperti Listio Sigit, Prabowo tak bisa dipisahkan dari Jokowi yang mendukungnya dalam pemilihan presiden lalu. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo adalah rezim Jokowi yang bersalin rupa. Kabar bahwa Istana dan pimpinan Komisi Bidang Hukum DPR merestui Hasto menjadi tersangka harus dibaca sebagai manutnya kedua institusi itu pada kehendak Jokowi ketimbang tulus mengapresiasi penegakan hukum. Praktik injak kaki ini bukan pertama kali terjadi. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi ditengarai menggunakan cara-cara brutal untuk menaklukkan lawan politiknya. Pendongkelan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Agustus tahun lalu dan balik badannya Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dari penentang menjadi pendukung pemerintah juga diduga karena ancaman kasus hukum. Sebaliknya, kecaman patut dialamatkan kepada Hasto. Setelah terimpit masalah, ia baru sesumbar memiliki bukti bahwa Jokowi dan keluarganya terlibat berbagai perkara. Ia menggertak dengan mengumpulkan kesalahan-kesalahan lawan politiknya. Jika tujuannya tercapai, berkas-berkas tersebut bukan tak mungkin kembali masuk laci. Menjadi tersangka atau tidak, Hasto seharusnya tidak ragu membongkar kebobrokan pejabat negara. Yang dilakukan Hasto lebih tampak sebagai negosiasi agar dia lepas dari perkara. Apalagi belakangan terdengar kabar bahwa Hasto bersedia mundur dari posisi Sekretaris Jenderal PDIP dan tak akan menyerang Jokowi lagi asalkan penanganan kasusnya dihentikan. Pendapat yang menyatakan bahwa di Indonesia demokrasi dan penegakan hukum bisa terwujud jika terjadi konflik politik antar elit tampaknya harus dikoreksi. Dalam perkara Harun Masiku, konflik elit justru melahirkan negosiasi dan kesepakatan. Sementara hukum terpinggirkan masuk dalam comberan. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.